Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Praktikum Kimia Dasar yang terdiri dari saya Amelia Agustina, saya Lila Faida Agustina, saya Ruri Bunga Jahriyati, saya Marisa Zulkafadi. Di sini kami akan memaparkan hasil dokumentasi selama praktikum mulai dari percobaan 1 hingga percobaan 8 yang diampu oleh Ibu Nen Solihat MPD. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama, termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Perubahan fisika tidak terbentuk materi baru karena pada keadaan awal dan akhir jenis materinya sama. Yang berubah adalah wujud dan keadaan fisis lainnya. Sedangkan perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Sifat yang baru berbeda dengan sifat zat semula. Percobaan kedua, kecepatan reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau konsentrasi hasil reaksi setiap satuan waktu. Semakin tinggi konsentrasi zat yang direaksikan, maka semakin besar laju reaksinya. Jika suatu benda memiliki konsentrasi yang sama dengan tetapan laju, maka disebut dengan persamaan laju reaksi. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Percobaan 3, kesetimbangan kimia. Pada reaksi kimia, apabila jumlah partikel zat yang bereaksi dalam satuan waktu sama dengan jumlah zat yang terbentuk kembali, keadaan ini disebut sistem dalam keadaan setimbang. Dalam keadaan setimbang tidak terjadi perubahan makroskopis, tetapi perubahan terjadi secara mikroskopis. Jenis reaksi ada dua, yaitu reaksi satu arah atau irreversible dan reaksi bolak-balik reversible. Percobaan 4, koloid. Sistem koloid merupakan suatu campuran yang keadaannya berada di antara suspensi dan larutan sejati. Ukuran partikelnya antara 10⁻⁵ sampai 10⁻⁷ cm. Sistem koloid terbesar merata dalam medium yang mendistorsikan. Percobaan kelima mengenai pembuatan reagen dan larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat. Air alam seperti air laut, air sumur, air sungai, dan air ledeng semuanya adalah larutan, di mana air adalah sebagai zat pelarut dan zat lain seperti garam-garam dan oksigen terlarut di dalamnya dalam jumlah tertentu. Encer atau pokoknya suatu larutan di dalam ilmu kimia dinyatakan sebagai konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan menunjukkan sejumlah berat atau volume zat pelarut dan sejumlah volume tertentu pelarut. Konsentrasi larutan dinyatakan dalam molar, normal, molal, dan lain-lain. Pada percobaan ini akan dipelajari cara pembuatan larutan dengan konsentrasi molar, normal, persen berat, dan persen volume. Percobaan keenam mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan dapat digolongkan ke dalam larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat, ditandai oleh lampu listrik yang menyala dengan terang. Hal ini akibat dari zat terlarut terurai sempurna menjadi ion-ionnya. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang menghantarkan arus listrik tetapi agak lemah, ditandai oleh nyala lampu listrik yang redup. Hal ini akibat dari zat yang dilarutkan hanya terurai sebagian di dalam pelarut.
Sedangkan dalam larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik sebagai akibat zat larut tidak terurai menjadi ion-ionnya, melainkan membentuk molekul-molekul. Percobaan ke-7, perubahan materi melalui reaksi kimia. Tujuan percobaan ini untuk mengetahui apa itu materi dan bagaimana perubahannya dalam reaksi kimia. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa suatu benda menyatakan jumlah materi yang ada pada benda itu. Massa benda berbeda dengan massa berat. Massa benda di segala tempat tetap, sedangkan berat menyatakan tarikan gravitasi bumi terhadap benda itu, dan besarnya bergantung pada letak benda itu. Perubahan kimia adalah perubahan kualitas yang khas dari suatu materi yang menyebabkan materi itu berubah, baik materi itu sendiri maupun dengan berinteraksi dengan materi lain. Perubahan kimia akan berubah suatu materi menjadi materi yang berbeda. Sedangkan perubahan fisika adalah suatu proses perubahan penampilan fisik materi dengan identitas dasar tidak berubah. Perubahan fisika tidak akan menimbulkan zat baru. Materi berada dalam banyak bentuk dan sifat yang berbeda-beda, sehingga perlu untuk diketahui pengelompok. Selanjutnya percobaan terakhir atau percobaan 8, materi tentang stoikiometri, yang akan membahas konsep mol, kekekalan massa, dan perbandingan tetap. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menentukan perbandingan mol zat yang bereaksi sesuai dengan hukum Proust, untuk mengetahui bahwa reaksi-reaksi kimia tidak menyebabkan perubahan massa, dan agar dapat membedakan antara unsur senyawa dan campuran serta dapat menyebutkan hukum Proust. Bunyi dari hukum kekekalan massa yaitu, di dalam suatu sistem tertutup, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. Dan bunyi hukum Proust yaitu, perbandingan massa dari unsur-unsur pembentuk atau penyusun suatu senyawa itu selalu tetap. Sekian, terima kasih. Hai Sobat IPA, ayo bergabung menjadi keluarga besar Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Riau. Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Riau ini memiliki 5 dosen yang sangat kreatif dan berpengetahuan yang sangat luas. Program studi pendidikan IPA sudah terakreditas dan bagi lulusannya mendapatkan peluang kerja yang sangat luas. Menjadi bagian dari pendidikan IPA merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Di Universitas Muhammadiyah Riau ini, jurusan pendidikan IPA merupakan jurusan terfavorit. Pendidikan IPA memberi Satu di hati. Pendidikan IPA memberi Baiklah, sekian dari video kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik sih.